Baik Auda, Alhamdulillah kembali bersama kami di Rampai Pagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi untuk Auda dengan membawakan tajuknya isu-isu kurangnya kemahiran berbahasa Melayu di negara Brunei Darussalam. Jadi yang akan memperkatakan mengenai dengan perkara ini, kita jemput ke studio Rampai Pagi pada pagi ini itu bersama dengan Yang Mulia Dr. Yabid bin Alas merupakan, maafkan saya sekali lagi Yang Mulia Dr. Yabid bin Alas merupakan pengarah Pusat Bahasa Universiti Brunei Darussalam dan untuk menghemat waktu kita, jadi kita serahkan terus kepada Yang Mulia Doktor. Kita ucapkan selamat datang Doktor sebagai mukadimahnya. Silakan Doktor. Okay, terima kasih. Selamat pagi sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi ada penonton di rumah ya. Selamat bercuti sekolah ya. Ada penonton murid-murid yang ada di rumah ya. Jadi tajuk ini saya sengaja sebenarnya bawa pada pagi ini, dan ini bukan pertama kali saya membawakan tajuk topik ini ya. Sebenarnya sudah beberapa kali, malahan perbincangan sebelum ini pun tahun lepas kalau tak silap saya bawakan topik yang lebih kurang sama. Sebelum itu pun sebenarnya bukan saya kekurangan idea ya. Idea memang banyak, tapi saya sengaja dibawakan karena sebetulnya memang banyak kekeliruan tentang istilah bahasa Melayu. Orang kata ya saya mahir berbahasa Melayu, tapi mengapa ada komen orang yang kita tak berbahasa Melayu. Ini topik yang saya nak bincangkan, terutama sekarang musim cuti sekolah. Diharapkan supaya dapat murid-murid yang berehat di rumah pagi ini akan dapat sesuatu manfaatnya. Baiklah, kita bercakap tentang kurang kemahiran bahasa Melayu. Pertama yang kita harus pegang ialah apa itu bahasa Melayu yang kita maksudkan. Ya, ini yang saya nak bincangkan pertama kali ya. Orang kata saya boleh berbahasa Melayu. Okey, tak ada masalah. Sebenarnya ada dua definisi, dua bentuk bahasa Melayu. Ya, sebenarnya banyak ya. Tapi dalam konteks Brunei yang sering kita katakan ialah satu bentuk bahasa Melayu yang kita gunakan dalam situasi rasmi. Ya, ini yang ada dalam perlembagaan. Dalam perlembagaan kita tahun 1959 mengatakan bahasa Melayu itu adalah bahasa rasmi negara. Artinya bahasa Melayu yang dimaksudkan dalam perlembagaan adalah bahasa Melayu rasmi yang digunakan dalam bentuk acara rasmi. Ya. Artinya bahasa yang dimaksudkan di sana bukan bahasa Melayu Brunei. Ya, bukan bahasa Melayu seharian. Bahasa yang dimaksudkan adalah bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu standar yang ada tata bahasanya, yang ada kamusnya, yang boleh kita kata salah dan betul. Ya. Bahasa Melayu Brunei bukan bahasa Melayu ya. Itu bahasa Melayu. Tetapi bahasa Melayu Brunei kita tak boleh gunakan untuk mengajar dalam kelas. Kita tak boleh gunakan untuk baca berita. Kita tak boleh gunakan untuk berpidato. Malahan kita tak boleh gunakan dalam peperiksaan ya. Kalau kita gunakan bahasa Melayu Brunei dalam peperiksaan O-level habislah. Tak boleh masuk universiti, lepas itu tak ada mahasiswa ya. Nah, perlembagaan mengatakan bahasa Melayu rasmi, bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara. Ini yang pertama kita pegang. Maksudnya adalah bahasa Melayu yang ada standarnya ya. Itu bahasa Melayu standar lah maksudnya. Kita boleh katakan ini betul, ini salah. Ya. Ini ini adalah semacam istilahnya ada pengukurannya, ya, ada nahunya, ada tata bahasanya, yaitu bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu standar ya. Misalkan bahasa Melayu Brunei yang kita sering katakan, yang kita fasih, itu tak ada masalah. Rata-rata orang Brunei, orang Melayu, ya, bukan Melayu yang lahir di Brunei, yang tinggal lama di Brunei, malahan India berkedai di Brunei pun tahu bahasa Melayu. Tapi kita tengoklah iklan selalu kita melihat di WhatsApp ya, yang ditularkan macam-macam tulisan iklan yang ditulis oleh orang-orang yang bukan orang kita ya, untuk melakukan ya. 2-3 hari lepas saya ke Batu Satu, tengok iklan kedai jahit, terkejut saya tengok ya. Saya tahu ini bukan orang kita ya. Nah, kalau boleh itu yang kita maksudkan bahasa yang betul ya, bahasa yang baik. Itu bahasa standar ya, bahasa yang digunakan di sekolah, bahasa yang kita gunakan sekarang ya, bahasa yang kita gunakan dalam mesyuarat untuk menulis bilik-bilik mesyuarat ya, dan sebagainya. Hari ini kita akan mendengar ya Majlis Mesyuarat Negara. Rata-rata yang berhormat di sana akan menggunakan bahasa Melayu yang baik, bahasa Melayu standar. Ya, ada juga campur-campur bahasa Melayu Brunei. Itu biasa, tak ada masalah. Kita bercakap sekarang ini pun memang ada campur-campur karena bahasa Melayu itu, bahasa Melayu standar itu, urusan rasmi itu ada dua, satu bentuk tulisan, satu bentuk lisan. Bentuk lisan itu kadang-kadang kita tak boleh kawal. Ya, kadang-kadang kita campur sedikit. Kekurangannya saya hampir tadi at least ya. Karena kita terbiasa bahasa Inggris di Brunei. Jadi kadang-kadang itu bercampur Tapi yang penting ya dalam bentuk tulisan, yang minim-minim mesyuarat dan sebagainya, itu kita harus kawal. Ya. Karena itu yang dimaksudkan. Karena bahasa itu lambang kita, identiti kita. Banyak orang mengatakan ya.
apa pentingnya bahasa ya. Bahasa Inggris kan bahasa pembangunan, bahasa ekonomi, bahasa teknologi. Tak ada masalah sebenarnya. Saya selalu dan sering katakannya, sebenarnya suatu hari kita tak perlu bercakap lagi. Di pejabat kadang-kadang saya tak jumpa ya staf saya ya pada hari-hari. Mengapa? Saya ada email. Ya, saya ada WhatsApp kan. Saya WhatsApp, saya kata tolong berikan paper itu, kertas itu, ya, tolong buat benda ini. Tak ada masalah. Saya tak bercakap secara lisan pun itu. Tapi apakah itu kita mahukan satu hari? Banyak komen-komen sekarang ini. Kalau saya mengajar, saya dah 30 lebih tahun mengajar di Universiti Darussalam ya. Mengajar dalam linguistik, ya, mengajar bahasa Melayu, mengajar linguistik Melayu. Artinya saya mengajar sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Saya nampak bagaimana penggunaan bahasa Melayu dari dulu sampai sekarang. Bukan saya mengatakan bahasa Melayu zaman saya dulu, oh bagus ya. Kalau itu mungkin zaman bapak saya lagi bagus kan. Zaman berubah. Tapi yang kita risaukan setiap kali teknologi berkembang, dunia makin maju, kita makin kurang bercakap. Ya. Anak-anak sekarang ini saya katakan memang pandai-pandai. Bandingkan zaman saya dulu, saya sekolah tahun 72 ya, bacaan kita kurang. TV pun terhad, ya. Nasib ada TV ya, rumah saya tak ada TV ya. Radio adalah, oke. Suara kabar apa hampir tak pernah nampak ya. Bacaan dan sebagainya, artinya kita dengan dunia luar itu kurang. Sekarang ini karena ada media, internet dan sebagainya sedang. Dan ini juga akan memberi cabaran yang besar terhadap, memberi impak besar terhadap penggunaan bahasa. Ya, yang kita lihat dalam 6-7 tahun kebelakangan ini rata-rata ya mahasiswa juga kurang pandai menulis. Karena apa? Karena ya rata-rata anak-anak generasi baru nih ya mereka itu membaca headline. Ya. Kalau membaca internet itu dia tak penuh. Ya. Kita duduk sambil menunggu giliran ya di hospital kah, di klinik kah, ya kita bukalah handphone. Oh, bagus. Itu budaya membaca. Tapi kita tak baca penuh. Ini akan di-translate atau dipindahkan nanti ketika kita menulis. Ini yang kita risau. Dulu cabaran dia agak lain. Kita dulu bercakap bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Sekarang cabaran kita adalah bahasa Melayu, ya, bukan bahasa Melayu saya sebenarnya. Apa saja bahasa? Ya, yang kita risaukan bahasa Melayu, ya, dengan teknologi, ya. So artinya kalau kita dulu risau bagaimana bahasa Inggris itu akan mencabar, mengurangkan penggunaan bahasa Melayu, sekarang bahasa Melayu tercabar oleh bahasa Inggris dan teknologi, ya, sehingga kepakaran kemahiran kita menggunakan bahasa yang baik itu semakin kurang. Nah, ini yang kita risaukan ya, yang terjadi sekarang fenomena yang ini. So itu sebab tajuk ini ya, tajuk terdapatnya kekurangan penggunaan bahasa Melayu. Ya, ramai yang kata tak ada lah ya. Kalau kita tengok di luar di pasar raya di mana semua orang bercakap Melayu. Itu yang saya katakan tadi. Itu bahasa Melayu Brunei. Itu bahasa Kedayan, itu bahasa lain. Ya, itu tak sama. Itu kita tak risau. 300 lebih orang penduduk Brunei semua boleh berbahasa Melayu tapi bahasa Melayu Brunei. Ya, tapi daripada 300 lebih orang, 1000 orang di Brunei, berapa orang boleh menggunakan bahasa Melayu dengan baik? Betul. Boleh menulis dengan baik. Ya, saya sering masuk ke dalam masyarakat. Kalau orang kita bermasyarakat dalam bahasa Inggris, tak ada masalah. Cantik, tata bahasa aja betul. Ya, oke, tak ada masalah. Saya bukan mengkritik. Itu bagus. Karena sistem pendidikan kita artinya berjaya. Ya, sistem dia bahasa SPN sekarang ini berjaya, mendidik orang kita supaya menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Masalah aja bahasa Melayu kita. Ya, kalau ada bercakap bahasa Melayu itu bahasa Melayu, ya katakan masyarakat bahasa Melayu. Ya, saya tak tahu istilahnya, tapi selalu saya katakan macam tawar teh ya. Ya, lain bunyi Jawa. Ya, nampak campuran-campuran bahasa Melayu Brunei dan sebagainya. Tak apalah, itu kekurangannya kita menggunakan bahasa Melayu. Tetapi yang kita risau, dokumen-dokumen resmi juga ditulis dalam bahasa Inggris. Ya. Dan ini audiennya adalah orang kita. Ya, borang-borang juga sudah semakin banyak menggunakan bahasa Inggris. Ini juga akan mengurangi penggunaan bahasa Melayu. Wadah wawasan kita mahukan bahasa Melayu itu menjadi bahasa Melayu tinggi. Maksudnya ada satu tahap lagi suatu hari supaya kita boleh menulis tesis PhD penerbitan karena bahasa itu adalah melambangkan identiti tamadun kita. Ya, kita boleh berbahasa lain, tak ada masalah. Ya, kita boleh berbahasa Prancis satu hari. Kita melihat sekarang dunia selain pada bahasa Inggris. Teknologi sekarang paling maju mungkin di Cina. Kita tak heran satu hari bahasa Cina, bahasa Mandarin akan menjadi bahasa global. Ya, kita akan belajar bahasa Mandarin. Apakah perlu kita membuang bahasa kita? Ya, saya orang Melayu, DNA saya orang Melayu, tapi sorry, I don't speak Malay. Ya, saya sering apa istilahnya
membuat adayat ya. Apa rasanya makan embuyat kalau kita suatu hari makan embuyat dengan berbahasa Inggris? Sama rasa embuyat, tapi budaya unsur Moodnya budaya di sana itu kurang, Iya, betul, kurang. betul. Itu yang kita risaukan. Betul. Ya, itu yang hal-hal akademik mahukan supaya bahasa kita pertahankan. Supaya suatu hari anak-anak akan datang tetap menggunakan. Kalau boleh bahasa itu dapat diglobalkan, walaupun tak menjadi bahasa global. Ya, kurang-kurangnya itulah yang kita punya, itulah bangsa kita, itulah budaya kita, itulah identiti yang kita tinggalkan. Ya, bukan saja DNA kita orang Melayu, kulit kita orang Melayu, tetapi bahasa budaya kita harus dipertahankan. Ya, betul sekali. Itu Jadi lebih kurang dalam masa 2 minit lebih lah Doktor ya. Apa sebetulnya cadangan untuk perbaiki penguasaan bahasa Melayu di negara ini, Doktor? Sebenarnya banyak cara-cara ya. Sebenarnya memang pendidikan ya, bukan pendidikan kita tak cukup ya. Saya kira sudah cukup baik ya. Setiap kali guru-guru pun terlatih dan sebagainya. Tetapi kalau kita semakin terlatih, semakin berkembang dunia ya, pendidikan semakin canggih, semakin kurang kemahiran tuh. Betul. Kita jelas melihat ya. Pengalaman saya bukan di sekolah tapi di universiti pengajaran tinggi ya, kita nampak di sana. Artinya ini dari bawah ya, ini di bawah sampai ke universiti ya. Malahan ada pelajar saya yang membuat tesis master PhD pun dalam bahasa Melayu kurang penggunaan ini. Mereka menggunakan ya bahasa WhatsApp ya, pendek-pendek, tak ada apa istilahnya kohesi daripada poin ini ke poin ini. Ini masalah. Saya selalu sering mengatakan dengan mahasiswa saya, ketika saya tahun 2 dulu saya menulis, ya, saya terbitkan di dalam bahasa. Artikel itu sampai sekarang saya baca, saya tak pernah edit, masih oke. Standar saya PhD sekarang dan saya sudah mengajar 30 tahun. Apa maksudnya ya? Dulu dengan sekarang ada perbedaannya. Kedua ya, harap-harap kita bahan-bahan di internet itu bahan yang pembaca-pembaca di internet kalau boleh membaca panjang-panjang lah. Betul. Bukan membaca tajuk-tajuk headline saja. Bukan headline saja ya. Ya, itu yang sangat penting ya, supaya nanti ya ini akan dibawa ketika kita menulis hal akademik ya. Nah, ini juga pembacaan itu penting. Dulu kita baca buku ya, baca komik apa itu oke. Sekarang kita baca gadget ya. Ini bahaya. Ya, ada lagi sebenarnya cadangan yang lain karena masa saya kira tak mengizinkan ya. Saya akan bawa lagi topik ini. Insyaallah kita akan bawakan lagi nanti ya. Ya, terima kasih di atas perkongsiannya Doktor ya. Memang ilmu itu pelita hati ya. Betul. Kita dijadikan sebagai pelita dan bahasa menunjukkan bangsa. Itu Identiti dimaksudkan negara Ketani. Identiti negara Ketani. Betul. Jadi alhamdulillah dengan adanya perkongsian yang telah dikongsikan oleh Yang Mulia Dr. Ihabid bin Alas, merupakan pengarah Pusat Bahasa Universiti Brunei Darussalam itu tadi, mudah-mudahan ianya dapat Ketani aplikasikan untuk pengetahuan Ketani dan untuk generasi yang akan datang. Terima kasih Doktor ya sekali lagi.